Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang pertama, kedua dan yang keenam. Demikian sabda Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Tema renungan saat ini adalah pembela orang lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pejabat pemerintah yang kaya dan terpandang di kampungnya. Ia dapat melakukan apa saja yang diinginkannya karena ia memiliki banyak uang. Orang-orang selalu menghormatinya kemanapun ia pergi, sehingga ia gampang menguasai masyarakat di kampungnya. Di kampung yang sama, ada sebuah keluarga yang sederhana, yang sehari-harinya berjualan kerupuk. Suatu hari keluarga itu menjemur kerupuk di sepanjang tepi jalan di depan rumah mereka. Sebenarnya pejabat itu bisa mengingatkan keluarga tersebut untuk tidak menjemur kerupuknya di pinggir jalan, karena dapat mengganggu pemandangan di kota itu. Tetapi tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, pejabat tersebut menggilas kerupuk-kerupuk itu dengan mobil mewahnya, sehingga keluarga sederhana yang ternyata adalah keluarga Kristen itu hanya dapat memandangi kejadian itu dengan linangan air mata. Mereka tidak dapat mengajukan protes, apalagi marah, karena mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mungkin didengarkan suaranya. Mereka hanya bisa mengadu dan mengeluh kepada Tuhan. Orang lain tidak mendengarnya, tetapi Tuhan mendengarkannya. Tidak lama berselang, pejabat itu meninggal secara mengenaskan karena mobil yang dikendarainya menabrak sebuah pohon besar. Kita tidak bersyukur atas apa yang telah menimpanya. Pejabat tersebut telah menuai apa yang ditaburnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak semua orang dapat mengerti dan memahami keberadaan kita. Kita tidak selalu mendapat dukungan dan pembelaan dari orang-orang yang kita harapkan dapat mendukung dan membela kita. Kita bahkan tidak selalu mendapat pertolongan dari saudara-saudara kita sendiri. Kita jangan terlalu banyak berharap bahwa kebenaran kita akan ditegakkan, karena hukum di dunia ini selalu dipintir dan diselewengkan. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan memunculkan kebenaran kita. Ketika semua orang berpihak pada orang-orang kuat, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang lemah, yang haknya dirampas. Saudara yang terkasih, jika saat ini kita merasa bahwa harga diri dan hak kita diinjak-injak, janganlah mencari pembelaan
dari manusia. Bawalah perkara kita kepada Tuhan dan biarkan Ia yang bertindak untuk kita. Biarlah Ia yang membela kita dengan menunjukkan keadilannya. Dan bagi kita yang merasa punya hak dan wewenang untuk melakukan apa saja terhadap sesama, ingatlah, mata Tuhan selalu tertuju kepada apa saja yang terjadi di dunia ini. Taburlah perbuatan yang baik. Jangan merampas hak orang lemah. Jangan perdayai orang-orang bodoh. Jangan memutarbalikkan fakta. Karena jika seseorang mengadu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan bertindak terhadap kita. Mari kita tegakkan kebenaran. Bangun karakter taat agar kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran akan membawa kita kepada keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, lihatlah segera kebenaran yang diselewengkan di dunia ini. Orang-orang lemah tidak dapat membela diri dan mempertahankan haknya. Tetapi kami tahu bahwa Engkau ada di pihak mereka. Bertindaklah ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka, sehingga mereka segera dapat mengatasi setiap persoalan yang dihadapinya karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pejabat yang mempunyai wewenang atau kuasa. Berikanlah hati untuk peduli, untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang lemah dan menderita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin serahkan untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kekurangan dan kesalahan kami agar kami boleh berkenan dan Engkau layakkan di hadapan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.